Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat.
akan menyadarinya. Jadi kita misalnya akan melakukan sesuatu hal, kemudian membenarkan suatu tindakan yang dianggap kita benar, kita tidak mungkin langsung kepada siswa itu harus dilaksanakan pada itu juga. Ya, jadi karena ada suatu siswa yang mengalami suatu proses terlebih dahulu untuk menerapkan apa yang menjadi keyakinan kita. Ya, jadi di sini siswa itu tetap diberi pemahaman yang positif, tapi kita juga harus mengetahui bagaimana prosesnya, sehingga siswa menyadari manusia biasanya pasti melakukan suatu kesalahan. Nah, ketika siswa melakukan suatu kesalahan, kita jangan membuat siswa tersebut menjadi merasa bersalah. Itu yang kita tidak boleh. Jadi di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju kepada identitas gagal itu sangat salah sekali, ya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi timbul suatu hal yang saya merasa tidak berguna, saya selalu salah. Nah, jangan sampai berpikiran seperti itu pada peserta didik. Tapi di sini harus membagikan bahwa bagaimana perasaan gagal itu menjadi sesuatu yang menjadi hal yang sukses. Ya, jadi ada prosesnya dari misalnya tadi melakukan suatu kesalahan, tapi berusaha memperbaiki kesalahan tersebut agar siswa menjadi sukses. Nah, ini mengenai miskonsepsi tentang teori kontrol. Saatnya jam 6. Dewasa berhak memaksa. Nah, inilah banyak orang dewasa itu percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Ya, jadi kita sebagai guru, walaupun misalnya usia kita lebih dari siswa, tapi kita tidak berhak untuk memaksa apa yang menjadi kehendak kita. Ya, jadi di sini kita percayakan aja kepada murid tersebut. Misalnya murid tersebut melakukan hal yang di luar tujuan, misalnya, tapi tetap kita harus mengarahkannya kepada tujuan asal. Ini seperti itu, ya. Nah, disinilah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol yang tersebut, ya. Di sini ada stimulus responnya, bahwa realitas atau kebutuhan kita sama. Ternyata kita memiliki suatu kebutuhan yang berbeda-beda. Guru juga memiliki kebutuhan yang berbeda, siswa memiliki kebutuhan yang berbeda. Nah, menurut teori kontrol bahwa realitas atau kebutuhan kita memang berbeda, ya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tidak mungkin seseorang itu semua tertuju kepada hal yang sama, tapi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kenapa memiliki gambaran yang berbeda? Karena setiap orang memiliki pengetahuan yang berbeda, pengalaman yang berbeda, kemudian lebih fleksibel, ada yang lebih introvert. Ini akan membantu bagaimana pemahaman seseorang. Jadi kita tidak mungkin semua orang melihat yang sama, itu tidak mungkin. Tapi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Inilah yang harus kita pahami. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini biasanya dulu kan, oh kamu pandangannya harus begini seperti ibu. Nah, kita itu harus dirubah paradigmanya bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi orang lain itu bisa memiliki sudut pandang yang berbeda, ya, terhadap suatu hal, terhadap suatu masalah, ya. Karena tadi dilatar belakangnya oleh banyak hal, misalnya dari pengetahuannya, pengalaman. Nah, menurut teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Contohnya misalnya siswa tidak mengerjakan tugas, ya. Kita mungkin melihat suatu kesalahannya bahwa siswa tidak mengerjakan tugas, toh gitu ya, tidak ada alasan apapun. Tapi di sini bahwa perilaku siswa mengapa tidak mengerjakan tugas, kita bertanya, apakah tugasnya terlalu sulit, gitu kan? Apakah memang misalnya ada lingkungan keluarga yang tidak kondusif untuk mengerjakan tugas, dan banyak lagi yang timbul perilaku sehingga mengapa siswa tidak melakukan atau mengerjakan tugas. Sementara kita hanya berpikir bahwa siswa tidak mengerjakan tugas itu ada suatu kesalahan, maka ada hukuman seperti itu. Tapi pada lima kita harus dirubah, ya, bahwa setiap perilaku itu ada tujuannya, ada latar belakang yang mendasari terhadap perilaku tersebut. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, siswa, kita bisa mengontrol siswa, padahal
apakah kita membungkam ya mulutnya ya untuk tidak membicarakan hal-hal yang negatif, tapi kita harus bisa bahwa yang mengontrol dirinya adalah dirinya sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah biasanya nih ketika dibujuk ya karena siswa melakukan suatu kesalahan, kita paksa untuk mengikuti aturan. Nah kita kepada teori kontrol bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan disiplina yang artinya belajar. Ya. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin ini kalau sudah pada tingkatannya yang tinggi bukan berarti dia hanya sekedar patuh kepada aturan, tapi disiplin yang level tertinggi adalah bahwa dia disiplin karena ada nilai-nilai kebajikannya. Contohnya misalnya nih, ibu atau bapak ke sekolah mengendarai motor menggunakan helm. Apakah itu karena memang taat aturan atau karena keselamatan? Ya, yang paling utama keselamatan. Ya, nah berarti itu adalah disiplin terhadap nilai-nilai kebajikan. Tapi kalau misalnya ibu atau bapak ke sekolah naik motor pakai helm karena takut aturan, ya, berarti itu disiplinnya karena bukan pada nilai-nilai kebajikan, tapi hanya takut misalnya ditilang polisi, ya gitu. Jadi di sini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya. Jadi motivasinya motivasi yang dari dalam, bukan motivasi dari luar. Contohnya takut ditilang polisi, takut misalnya kalau melanggar dihukum oleh wakasek kesiswaan. Jadi karena ada kesadaran diri dalam peserta didik tersebut. Keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah inilah nilai-nilai kebajikannya ya. Seperti tadi misalnya nih memakai helm ya karena keselamatan. Berarti ini sudah termasuk kepada nilai-nilai kebajikan. Misalnya contohnya kemandirian dan tanggung jawab. Nah, seseorang itu sebetulnya dibentuk karena ya timbulnya suatu perilaku dan perilaku juga karena ada suatu kebutuhan. Nah, nanti bagaimana penjelasannya mengenai hubungan antara perilaku manusia dengan kebutuhan. Nah, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku, ya. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dari dorongan orang lain? Nah, biasanya perilaku manusia ini kepada motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. Nah, menurut Daniel Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, biasanya yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang yang misalnya tidak mau melakukan suatu kesalahan karena takut dihukum, ya, itu ya perilakunya. Berarti itu ada termasuk kepada motivasi ekstrinsik karena takut dihukum sebetulnya. Nah ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Ya. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Misalnya siswa tidak mengerjakan tugas karena takut dihukum oleh gurunya. Berarti ini motivasinya masih motivasi yang rendah. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa sih, ya, apa sih manfaatnya buat saya? Ada pemantauan dari kepala sekolah, kemudian misalnya yang terlambat juga tidak diapa-apain, ya, yang tepat waktu juga tidak diapa-apain, ya. Tapi ada motivasi intrinsik bahwa saya itu sebetulnya datang tepat waktu bukan karena hal-hal yang seperti itu, tapi saya karena kewajiban, misalnya mengajar ke siswa agar lebih pelayanannya optimal, lebih
Biasanya kalau kebutuhan hidup sudah terpenuhi, maka dia akan naik kepada jenjang berikutnya. Contohnya misalnya nih, kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan diterima atau love and belonging, ya. Contohnya misalnya rasa diterima oleh teman-teman kita, ya. Kemudian rasa dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi dalam bagian kelompok, itu sudah kepada level kasih sayang dan diterima. Nah, kalau misalnya di dalam suatu organisasi atau sekolah sudah kepada level tersebut, ada suatu kebersamaan, ada kekeluargaan di kelas juga. Nah, pasti akan lanjut kepada level berikutnya, yaitu kebebasan atau freedom, ya. Yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, misalnya keinginan untuk memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, ini sudah kepada next kebutuhan, ya, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. B, Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi. C, Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda, atau menghargai nilai-nilai diri sendiri. Dan D, motivasi ketiga-tiganya. Silakan dipikirkan dulu, kira-kira ibu bapak mau memilih yang mana? Ya, silakan acungkan tangannya. Anak-anak tetap fokus pada gambaran sesuai dengan keyakinannya, ya, keyakinan yang keras. Sekarang konsekuensi, biasanya konsekuensi itu terencana, ya, disepakati sesuai peraturan. Misalnya kalau misalnya nih sekolah awal tahun ajaran merumuskan tata tertib, kemudian disosialisasikan kepada orang tua, ya, orang tua dan kepada peserta didik, kemudian ditandatangani, berarti itu sudah menunjukkan suatu kesepakatan. Jadi kalau siswa melanggar otomatis ada konsekuensinya, ya. Jadi bukan sekonyong-konyong melakukan suatu hukuman, tapi sudah tertera ada suatu kesepakatan. Kemudian murid dibuat tidak nyaman juga, ya, konsekuensi itu, ya, karena tetap, ya, ada hukuman tapi ada juga kesepakatannya. Kemudian sikap guru selalu memonitor. Jadi kalau sudah siswa berbuat salah dimonitor terus, ada perubahan seolah-olah tidak percaya, itu konsekuensi. Nah, sekarang kita beralih kepada restitusi. Nah, kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, inilah kembali kepada pendidikan, ya. Dasarnya pendidikan itu sebetulnya untuk menuntun peserta didik akan menimbulkan suatu kebencian, ya, kebencian dari murid kepada gurunya. Bahkan diingat sampai si murid tersebut lulus atau murid tersebut sudah usianya dewasa, ya. Lalu saya ingat sama Bu Muti misalnya tidak mengerjakan tugas, dijewer 2 kali bolak balik misalnya, ya. Seperti itu. Jadi hukuman itu pasti ingat. Jadi murid mengemas bagaimana cara penyelesaian masalah pada dirinya sendiri. Kita hanya memantau, ya. Karena mungkin saja murid tidak bisa mengerjakan tugas karena memang misalnya ada situasi yang tidak memungkinkan, misalnya harus karena jika kita ingin dihargai orang-orang lain, terutama orang murid, berarti kita harus bisa menghargai diri sendiri. Ada yang lain, silakan yang mau berpendapat, mau memilih yang mana? Ya, Anijam. Oke, mungkin pertanyaan jawaban dari saya sama juga yang C, karena yang C itu adalah nilai atau apa yang bisa di sesuatu atau dari segala sesuatu yang sudah mencakup antara nomor 1 A dan B kayak gitu. Jadi C itu adalah nilai yang paling tinggi. Sekali, ya. Jadi yang C itu adalah level tertinggi, ya, level tertinggi. Kalau kita sudah kepada level C, otomatis level A dan level B juga itu akan mengikuti, ya. Jawabannya sangat luar biasa. Nah, nih yang kedua pertanyaannya. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, ya, dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasannya. A, misalnya
tanggung jawab juga untuk murid-murid. Luar biasa jawabannya, tepuk tangan untuk murid-murid. Ada yang mau menambahkan? Ya, Bulan silakan. Menjawab pertanyaan dari yang apabila di sekolah Anda tidak ada program yang harus menggunakan itu, jawabannya yang A, ya, akan tetap datang. Supaya memenuhi suatu kebutuhannya. Seperti tadi, tidak mengerjakan tugas karena ada suatu kebutuhan, dia harus menemani orang tuanya yang sedang dirawat misalnya, ya. Kemudian nih, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita tanya dulu, ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, ya. Tidak mengerjakan tugas, kenapa alasannya? Orang tua saya dirawat di rumah sakit. Oh, ibu bangga sekali sama kamu, ya. Ibu bangga kenapa ternyata kamu lebih peduli kepada keluarganya. Kalau untuk tugas boleh nanti menyusul akan melakukan yang terbaik. Pasti sesuai itu ingin melakukan yang terbaik, tapi suatu ada kendalanya, ya. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan atau power, ya. Walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, ya. Nah, kadang-kadang kita selalu bertabrakan, artinya kita lebih condong kepada pengaruh kekuasaan kita. Kita guru nih, siswa tidak mengerjakan tugas dihukum karena kita punya kekuasaan, kita punya power. Tapi siswa juga ada kebutuhan yang lain. Nah, inilah bertabrakan, ya. Guru merasa punya power, siswa merasa ada kekurangan kasih sayang karena harus misalnya tadi menemani keluarganya yang sakit dan lain-lainnya, alasan lain-lain. Jadi kadang-kadang kebutuhan keyakinan. Nah, ketika identitas sukses telah tercapai, tadi langkah 1 dan langkah 2-nya, maka akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan, ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kemudian, apa nilai umum yang telah kita sepakati? Kemudian, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian, kamu mau jadi orang seperti apa? Kemudian, apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab dan bisa dipercaya? Nah, ini kembalikan lagi kepada siswa, ya. Agar siswa merasa, oh iya ya, tujuan saya sekolah itu apa? Ya, misalnya sosok yang saya impikan itu seperti apa? Sudah sesuai tidak saya itu menuju kepada orang-orang yang sukses yang saya impikan? Nah, karena setiap hidup itu, ini contoh penerapan segitiga restitusi, ya, yang pernah dilakukan dalam kegiatan budaya positif. Jadi ini segitiga restitusi ini sebetulnya lebih kepada bagaimana menanyakan kepada siswa, ya, tentang kesepakatan yang pernah dilakukan. Kan kalau siswa itu ketika datang kepada sekolah, ya, satuan pelajaran itu pasti ditanya dulu, ya, ada pendekatan terlebih dahulu. Biasanya ini dengan kegiatan bimbingan konseling, dengan kegiatan wali kelas, ya, untuk mengenal masing-masing dari peserta didik, ya. Biasanya ditanya dulu, ya, asal sekolah dari mana, SMP, biodata siswa, ya, kemudian namanya, tempat tanggal lahir, kemudian asal sekolah, kemudian cita-citanya, harapannya, misalnya lulus dari SMK pas 93 itu mau jadi apa, ya. Nah, ketika siswa melakukan suatu kesalahan, berarti kita harus lihat lagi, ya, dengan cara cari proses menstabilkan identitas. Kamu cita-citanya kan menjadi orang sukses. Kamu cita-citanya misalnya ingin jadi pengusaha. Nah, kalau ingin jadi pengusaha, rasa benci bukan menyelesaikan tugasnya, tapi dia merasa benci kepada kita, kepada guru, karena merasa tidak sepemahaman dengan apa yang dia pikirkan, tidak sepemahaman dengan apa yang perilaku yang sudah dijalankan oleh siswa tersebut. Jadi sekira-kira kalau misalnya alasannya masuk dengan dapat kita tepat waktu, memberikan contoh kepada murid-murid dan juga melatih kita diri kita sendiri juga, itu merupakan motivasi
kemudian tidak ada penilaian dari atasan, tapi tetap bahwa datang tepat waktu merupakan suatu tanggung jawab kita sebagai pendidik ya. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini biasakan kalau di sekolah siswa ada yang melanggar. Nah, kita maksudnya kepada mana nih, hukuman, konsekuensi atau restitusi. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu hukuman itu seperti apa. Nah, ini hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi ketika siswa ada yang melanggar, langsung gitu ya. Ayo kamu jongkok 10 kali misalnya, jalan jongkok misalnya. Atau kemudian ada siswa yang melanggar lagi, ayo berdiri di depan. Jadi sekonyong-konyong kalau hukuman itu ya. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi murid kaget tiba-tiba, wah saya terlambat 5 menit, tiba-tiba disuruh jalan jongkok misalnya. Karena tidak pernah ada tertulis kesepakatan. Kemudian biasanya hukuman itu bersifat satu arah, ya. Jadi misalnya dari guru ke siswa langsung satu arah. Kemudian berupa toleransi gitu ya kepada murid, ya. Karena seperti tadi bahwa murid itu ada suatu perilaku, ada suatu kebutuhan yang kita tidak tahu. Nah, contohnya tadi sudah dijelaskan ya apa perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau restitusi itu lebih kepada penyelesaian masalahnya. Nah, sekarang nih lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ayo apa? Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Murid diminta push up 15 kali karena tidak mengerjakan tugas. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Dan mengerjakan tugas hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, itu termasuk hukuman. Nah, kita sedikit dulu ya, karena mungkin udah lelah nih dijejeli ilmu. Ya, kita berdiri dulu ya. Mungkin apa ya lagunya? Lagi waktu tadi. Ya, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, di rumah senang, sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 ya. Nah, jadi kita itu harus senang ibu-ibu ya. Mau di rumah kita harus senang, di sekolah juga harus senang. Kenapa? Kalau kita senang, otomatis auranya juga akan keluar ketika kita melayani murid ya. Tapi kalau kita cemberut aja ya, kemudian marah-marah, nah ini efek juga kepada perkembangan murid. Jadi kita harus selalu senang, harus dibawa happy. Jadi di sini temanya mau di mana-mana pun hati selalu senang. Orang yang senang banyak teman. Ya. Sekarang dilanjut ke 5 posisi kontrol guru. Nah ini menghukum. Jadi
lebih ke positif karena ini dalam rangka budaya positif. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Jadi keyakinan kelas itu adalah kesepakatan semua warga kelas ya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apakah ini sudah sesuai atau belum? Jadi ada peninjauan ulang gitu ya terhadap keyakinan kelas yang sudah disepakati. Merasa bersalah ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa, misalnya tidak mengerjakan tugas, ya tidak apa-apa tidak mengerjakan tugas, tapi konsekuensinya kamu seperti ini. Jadi kita tetap istilahnya menstabilkan identitas. Jadi anak tuh walaupun tidak mengerjakan tugas, ya, tapi bagaimana caranya mengarah kepada orang yang sukses. So kamu nggak apa-apa sekarang tidak mengerjakan tugas, tapi coba nanti susulannya biar ada nilainya seperti itu. Ya, jadi jangan langsung menghukum kamu tidak disiplin, tidak mengerjakan tugas dan sebagainya, menghukum dengan kalimat-kalimat negatif. Itu akan membuat anak semakin down ya. Jadi kita stabilkan identitasnya sehingga si anak percaya diri dan mau mengerjakan tugas. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna ya. Tadi bahwa suatu perilaku itu karena ada suatu motivasi, ada suatu kebutuhan. Nah di sini bahwa manusia itu tidak sempurna, artinya dia tidak mengerjakan tugas pasti ada sesuatu hal yang sifatnya mengganggu, baik itu lingkungan di rumahnya atau misalnya kesulitan. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian ya. Jadi guru itu sebetulnya tidak gampang jadi guru itu ya, karena guru itu harus memiliki kepribadian yang baik. Kenapa? Karena guru itu artis lah di kelas ya. Semua siswa itu pasti akan melihat, semua siswa itu akan mencontoh, meneladani gitu ya. Jadi kalau kepribadian kita jelek ya, takutnya ditiru lah ya, ditiru apa yang menjadi kepribadian kita yang negatif. Kemudian juga guru itu harus profesional ya. Kemudian guru itu memiliki kompetensi sosial ya, jadi memiliki rasa empati, memiliki rasa toleransi yang baik, sehingga antara siswa dengan guru itu tidak ada jarak yang begitu jomplang ya. Jadi bisa berkolaborasi ya, bisa berbaur, bisa menjadi teman, bisa menjadi manajer gitu ya. Kemudian guru mampu merefleksikan dirinya dalam suatu posisi sehingga tercapai karakter yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah jadi guru itu memang sebetulnya menurut saya berat kalau misalnya kita betul-betul harus sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita dari pendidikan nasional kita ya. Jadi tidak hanya sudah mengajar pulang, tapi kita juga harus bagaimana melihat kondisi peserta didik kita ya, kesiapan peserta didik kita, latar belakang ya peserta didik kita, di rumahnya seperti apa, kondisi lingkungannya seperti apa. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang menentukan bagaimana perilaku siswa di sekolah ya. Karena kadang-kadang perilaku siswa di sekolah itu ternyata dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan lingkungan sekitarnya ya. Mudah-mudahan kita pada kegiatan ini menjadi guru yang baik ya, sehingga menjadi suatu amal ibadah kita ya. Dari kemudian kita selalu dikenang terus oleh siswa kita sebagai guru yang menyenangkan ya, sebagai guru yang berpihak kepada murid, yang guru yang menuntun terhadap cita-cita murid yang sesuai dengan harapannya ya. Terima kasih Ibu dan Bapak atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak ya sudah
بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولا زينة يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة akan mencelakakan jenis-jenis laknatullah dan Allah akan membinasakan tak tersisa Zionis laknatullah.